Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini kita mengkaji kitab Al-Hikam yang akan membahas hikmah ke-41 dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah yang disyarah oleh Syekh Ibnu Ajibah Al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-haqqu laisa bimahjubin anka. Innamal mahjubu anta anin nazri ilaihi. Idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasir. Wa kullu hasirin li syai' fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadih. Al-haq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa bimahjubin angka. Tidak pernah Allah itu terhalang dari dirimu. Allah selalu dekat dengan hambanya. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Oleh karenanya, tidak mungkin Allah itu terhalang dari hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah itu menjauh dari hamba-hambanya. Tetapi innamal mahjub anta anin nazri ilaihi. Yang membuat seorang manusia tidak melihat Allah, yang membuat seorang manusia tidak bisa dekat dengan Allah, tidak mau mendengar seruan Allah, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, itu dikarenakan dirinya sendiri. Bukan Allah yang tidak mau mendekat kepada seorang hamba. Bukan Allah yang tidak mau memperhatikan seorang hamba. Tetapi hamba itulah yang tidak mau mendekat kepada Allah, yang tidak mau diperhatikan oleh Allah. Allah sayang terhadap hamba-hambanya. Allah cinta terhadap hamba-hambanya. Karena itu sudah menjadi sifat yang melekat pada Allah. Inilah yang sering kita baca ketika kita mau melakukan sesuatu. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah sebuah ungkapan yang memiliki arti yang luar biasa. Yang memberikan pesan kepada siapa saja yang mengetahui, yang mendengarkan, yang menyimak bahwa Allah itu pengasih, penyayang. Tetapi mengapa ada manusia yang merasa tidak mendapat kasih Allah? Mengapa ada manusia yang tidak merasa mendapatkan sayang dari Allah? Innamal mahjub anta anin nazri ilaihi. Sebenarnya bukan Allah yang tidak cinta kepada seorang hamba. Bukan Allah yang tidak sayang kepada seorang hamba.
Bukan Allah yang tidak pernah memperhatikan seorang hamba. Tetapi manusia itu sendiri yang memang dia tidak mau diperhatikan oleh Allah. Dia enggan disayangi oleh Allah. Dia enggan dicintai oleh Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, inilah yang diungkap oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah ke-41. Beliau mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin angka. Innamal mahjub anta anin nadri ilaih. Bukanlah Allah yang sengaja membuat penghalang antara dia dengan kamu. Tetapi kamu sendirilah yang memang sengaja membuat penghalang antara kamu dengan Allah. Allah sudah mendeklar bahwa doamu pasti dikabulkan. Tetapi kamunya sendiri yang mengatakan, gak mungkin Allah mengabulkan permintaan saya. Allah sudah menyampaikan, sudah mengumumkan bahwa dia mengasihi dan menyayangi hambanya. Tetapi mengapa ada orang yang tidak merasa mendapatkan kasih dan sayang Allah? Bukan Allah yang tidak menyayangi kamu, tetapi kamulah yang menutup diri dari kasih sayang Allah. Bukan Allah yang tidak ingin mendekat denganmu, tetapi kamulah yang menjauh dari Allah. Bukan Allah yang membuat hatimu resah, membuat hatimu gelisah, tetapi kamu sendirilah yang karena jauh dari Allah, karena tidak mempedulikan Allah, maka hatimu menjadi resah, maka hatimu menjadi gelisah. Bukankah Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Allah sampaikan. Allah tidak mungkin berbohong. Dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Tapi kenapa ada orang yang hatinya gelisah? Kenapa ada orang yang tidak merasa dirinya dekat dengan Allah? Yang merasa hampa? Itu karena dia memang tidak mau diberikan ketenangan oleh Allah. Bahkan dia menjauh. Saya kalau dekat dengan Allah, kalau saya ketika bekerja mengingat Allah, sumpek rasanya. Saya kalau mencari dunia, mengikuti aturan Allah, nggak bebas rasanya. Maka ketika orang sudah menanamkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, sudah ada rasa seperti itu. Sudah ada rasa bahwa tidak akan nyaman kalau bawa nama Allah. Tidak akan sukses nih kalau bawa nama-nama Allah. Tidak akan lancar segala urusan nih kalau semuanya melibatkan Allah. Artinya bukan Allah yang tidak ingin memberi ketenangan. Bukan Allah yang tidak ingin memberikan kesuksesan. Bukan Allah yang tidak kuasa untuk memberikan apa-apa yang dia berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Tetapi hamba tersebut memang yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Bukankah kita pernah mendengar Allah menyampaikan, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat.
Tapi kenapa ada orang yang dia merasa pertolongan Allah itu jauh? Ada orang yang merasa bahwa dia justru tidak pernah ditolong oleh Allah. Ada kisah seorang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang wanita yang selama hidupnya dia berumah tangga, dia merasa diabaikan oleh Allah. Padahal dia sudah rajin tahajud, ibadah sehari-hari dia laksanakan. Tetapi dia merasa bahwa Tuhan yang diyakininya, bahwa Tuhan yang dia sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tidak pernah datang menemuinya. Dia merasa bahwa dia telah disia-siakan oleh Tuhan yang diyakininya, oleh Tuhan yang setiap hari 5 kali dia sembah. Bahkan di tengah malam dia datang kepada Tuhannya itu. Dia kemudian merasa, Tuhan macam apa seperti ini? Di saat aku disia-siakan oleh suamiku, di saat aku dihina, disingkirkan, bahkan disakiti, tidak pernah dihargai. Tuhan yang aku sembah 5 kali sehari. Bahkan aku datangi dia setiap malam. Di tahajudku, di dalam doaku. Tapi dia tidak pernah menghiraukan diriku di saat aku disakiti. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kemudian orang itu akhirnya murtad. Orang itu kemudian keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu apa yang menyebabkan seakan-akan sebagaimana persangkaan dia bahwa Allah itu tidak peduli dengan dia? Dan dia ternyata memang tidak mendapatkan apa-apa menurut persangkaan dia. Dan dia kemudian pindah agama. Dan dia merasa ketika dia pindah agama, dia buang Tuhan yang selama ini dia yakini, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Mendapatkan suami yang menyayanginya, mendapatkan harta yang dia idam-idamkan, kesenangan hidup yang dia dambakan. Mengapa Allah waktu itu seolah-olah mengabaikan dia? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan di dalam hadis qudsinya terkait dengan orang ini dan yang semacamnya. Allah menyampaikan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bergantung prasangka hambaku kepadaku. Aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Jawaban ini singkat, tetapi sudah menjawab apa yang menjadi keresahan wanita yang murtad itu. Aku bergantung prasangka hambaku kepada aku. Karena dia, meskipun dia datang 5 kali sehari, meskipun dia datang di dalam tahajud, meskipun dia datang dengan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan, tetapi hatinya tetap berprasangka buruk kepada Allah. Dia telah menghalangi antara dirinya dengan Tuhannya. Dia telah membuat hijab, telah membuat penghalang antara pertolongan Allah dengan dirinya. Dia telah membuat dinding yang tebal antara kasih sayang Allah dengan dirinya. Maka kemudian kasih sayang Allah itu tidak turun. Pertolongan Allah itu tidak datang. Cinta Allah itu tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia sendiri yang menghalanginya. Kata Allah kemudian dalam hadis qudsi itu, kalau hambaku itu berprasangka baik kepadaku, maka aku juga akan berprasangka baik kepadanya.
Tapi kalau dia berprasangka buruk kepada aku pun akan membalasnya. Kalau dia datang kepadaku, kalau dia mendekat kepadaku, ya, kalau dia mendekat kepadaku, dia mendekat 1 meter, 1 hasta. Aku akan mendekat kepadanya 1 jengkal. Allah lebih dekat. Tetapi karena dia sudah menghalangi antara dirinya dengan Tuhannya, dia sudah membuat tembok antara dirinya dengan kasih sayang Allah, maka Allah tidak berikan itu. Maka inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, al-haq laisa bimahjubin angka, innamal mahjub anta anin nazri ilaih. Bukan Allah yang membuat penghalang antara kasih sayangnya dengan dirimu. Bukan Allah yang membuat penghalang antara rahmatnya, keberkahannya, antara dia dengan dirimu. Tetapi kamu sendirilah yang membuat penghalang antara kamu dengan Allah. Maka kalau manusianya sendiri yang sudah membuat penghalang antara dirinya dengan Allah, ya Allah akan biarkan. Tetapi kalau dia datang kepada Allah, dia datang mendekat kepada Allah, kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Wa kullu atin qarib, dan setiap yang datang itu pasti dekat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata Syekh Ibnu Athaillah, idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena jika antara Allah dengan seorang hamba itu terhalang oleh sesuatu, maka sesuatu itu berarti akan menutup antara dia dengan hambanya. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun. Tentu saja ini tidak masuk akal. Allah yang maha kuasa kemudian bisa dihalangi oleh sesuatu yang tentu saja selain Allah berarti itu adalah makhluk. Nah, kalau memang Allah bisa dihalangi oleh sesuatu, antara dia dengan hambanya itu bisa dihalangi, berarti lakana liwujudi hasirun. Berarti Allah dikelilingi oleh sesuatu, dipaksa oleh sesuatu yang bisa menghalangi antara dia dengan hamba-hambanya. Dan itu tentu saja mustahil. Kenapa? Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir. Karena kalau Allah itu bisa dihalangi, ya, antara dia dengan hambanya, antara kasih sayang dia terhadap hambanya, kemudian ada penghalang yang bisa menghalangi, yang itu kemudian tidak bisa ditembus oleh kasih sayang Allah, oleh kemahakuasaan Allah, oleh keadilan Allah. Maka berarti Allah itu bisa dipaksa oleh sesuatu. Sedangkan wahwal qahiru fauqa ibadih. Sedangkan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah zat yang memiliki kekuasaan. Adalah zat yang tidak pernah bisa terhalang oleh apapun. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Allah menyampaikan hal itu di dalam Al-Quran. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkehendak, maka dia tinggal mengatakan kun fayakun. Terjadilah, maka terjadi. Firman Allah ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak bisa dipaksa oleh apapun. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah melakukan sesuatu atas kehendaknya.
Allah mau memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, itu adalah atas kehendaknya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang kemudian makhluk apapun itu, setan sekalipun. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Ajibah, innamal mahjub anta anin nazri ilaihi. Tetapi manusialah yang membuat penghalang antara dia dengan Tuhannya. Jadi kalau ada orang yang dia merasa di dalam karirnya tidak begitu sukses, kok sulit untuk sukses. Kalau ada seorang manusia yang merasa untuk mencapai tujuannya, kok banyak hal yang merintangi dia, maka periksa dirinya, periksa hatinya, periksa pikirannya. Apakah dia sudah membuat hijab antara dirinya dengan Allah? Apa yang menghalanginya? Tentu saja yang pertama adalah prasangkanya. Ketika orang itu berprasangka buruk kepada Allah, ya, ketika dia mau melakukan sesuatu, misalnya dia punya keinginan, ada seorang suami istri, ada suami istri yang dia ingin punya anak, kemudian mereka berupaya untuk memiliki anak. Nah, kemudian di dalam dirinya, ya karena berbagai analisa, ya karena berbagai faktor, ya secara medis dan lain sebagainya, kemudian dia berputus asa. Sepertinya rumah tangga kita ini memang tidak mungkin kita punya anak. Ya, dia sudah membuat dinding penghalang antara Allah dengan dirinya. Allah yang maha kuasa dengan dirinya. Dia sudah memastikan sebelum Allah mewujudkan apa yang diinginkannya. Tetapi dia sudah membuat penghalang. Kita tidak mungkin punya anak. Padahal bagi Allah, apa yang sulit? Apa yang tidak mungkin terjadi? Tidak ada. Semua yang dikehendaki oleh Allah, kun fayakun. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia ingin sukses di dalam hidupnya, dari segi karirnya, dari sisi hartanya misalnya. Dia ingin memiliki harta yang mencukupi dirinya, yang dia juga bisa bersedekah, yang dia juga bisa membantu orang lain. Kemudian belum tercapai apa yang diinginkannya itu, dia sudah menghalang dirinya dengan kesuksesan itu, dengan menghalang kehendak Allah. Dengan apa dia menghalanginya? Dengan prasangka buruknya kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kita membuat penghalang antara kita dengan Allah, dengan prasangka buruk kita kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Allah mengurungkan, ya, kehendaknya. Allah Maha Kuasa untuk melanjutkan kehendaknya atau mengurungkan kehendaknya. Nah, tetapi ada memang perilaku manusia yang membuat Allah itu mengurungkan kehendaknya itu. Yang membuat Allah itu tidak jadi memberikan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Kenapa? Karena dia telah menyakiti Allah dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Dengan perbuatan-perbuatan yang menghalangi antara dirinya dengan Tuhannya itu. Kenapa demikian? Karena Allah tidak suka.
Allah murka terhadap hamba-hambanya yang dia sudah tahu bahwasanya suatu perbuatan itu dosa, kemudian dia melakukannya dengan sengaja, terus menerus. Padahal dia tahu Allah tidak suka. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu, ya, kalau dilakukan secara terus-menerus, dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Dia tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan apa yang dia inginkan. Kenapa? Bukankah Allah itu maha mengabulkan doa? Bukankah Allah itu maha pemberi? Bukankah Allah itu maha pengasih dan penyayang? Iya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, al-haq laisa bimahjubin angka. Allah tetap di dalam sifat kasih sayangnya. Allah tetap di dalam sifat pemurahnya. Allah tetap sebagai penolong bagi hamba-hambanya. Tetapi hambanya itulah yang memang dia sengaja menghalangi antara dirinya dengan Tuhannya dengan dosa-dosa yang terus dia perbuat. Bahkan bisa jadi dia merasa bangga dengan dosa-dosa itu. Makanya kalau kita ingin dimudahkan, ya, di dalam mencapai doa-doa kita, kita ingin diberikan kemudahan dalam menggapai apa yang kita harapkan, mewujudkan apa yang kita inginkan, hendaklah kita segera meminta ampun kepada Allah. Ya, hal inilah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Maka aku mengatakan, istaghfiru rabbakum. Nabi Nuh alaihissalam, ya, menyuruh kepada kaumnya agar mereka meminta ampun kepada Allah. Kalau tidak ingin Allah turunkan bala bencana, kalau Allah tidak ingin, ya, kalau Allah tidak ingin agar mereka itu ditimpa badai topan, istaghfiru rabbakum. Meskipun kalian, wahai umatku, sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, aku berdakwah, kalian tidak mau menghiraukan dakwahku. Qala inni da'autu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Aku sudah mengajak kaumku ini, baik secara terang-terangan maupun secara samar, secara di waktu siang maupun di waktu malam. Tetapi falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka mengabaikan ajakanku, bahkan mereka menjauh dari ajakanku. Maka apa yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan, ya, adab, timpakan bencana. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa itu, pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah, dan pengabaian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, itu bisa membuat kita, bisa membuat manusia terhalang dari Allah, terhalang dari kasih sayang Allah.